Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di recording dulu. Ya, terima kasih teman-teman atas undangannya. Saya ingin tahu dulu, berarti semua emang sudah tinggal pelantikan ya? Oke, sudah internship? Belum. Oh, habis ini baru internship. Sumpah dokter dulu baru internship. Sumpah dulu baru internship. Oke. Sebagai sedikit background, saya Fadli, dulunya dari kedokteran UGM, angkatan 2008. Tapi SMA-nya sebenarnya 2006, jadi sempat berjuang 2 tahun untuk masuk kedokteran gitu, termasuk ngetes di Undip tapi nggak pernah keterima gitu kan. Ya, dan akhirnya keterima di UGM. Apa kenapa? Karena kayak gitu, kita enak banget udah kayak padahal di sini senangnya di sini. Dan akhirnya jadi warga Semarang karena akhirnya baru menikah dengan orang Semarang gitu. Oh, sekarang di Semarang berarti? Sekarang di Semarang gitu. Tapi setiap weekend karena timnya masih di Jogja, jadi kayak sering bolak-balik Jogja juga. Oke, so saya akan bicara hari ini sebenarnya kalau Mas Hadi tadi yang dari perspektif bisnisnya gitu, saya akan nanti lebih ngelihat dari sisi problemnya gitu. Gimana saya akhirnya ngebangun Pasienia dari perspektif anak kedokteran, kemudian juga akhirnya gimana ngedevelopnya gitu kan. Mungkin ada yang suka ngoding nggak di sini dari teman-teman? Nggak ada kan ya? Oke, good. So saya juga mungkin dulu berada di posisi seperti itu gitu ya. Oke. Kayaknya belum connect. Sorry. Ini Pak Fadli. Ya, oke. Yogi dan Oke. timnya dari Bionic Hand Undip. Oke, baik kan. Selamat datang. Oke, bisa coba. Yang besar, Mas. Oke, kita bisa lihat video ini dulu sebentar. Zipline has already logged over 186,000 miles and completed more than 4,000 deliveries since 2016. The company has focused on delivering blood and life-saving medical products to hard-to-reach areas in Rwanda, but will soon expand to other developing nations and even the U.S. The service that Zipline provides allows any doctor or nurse anywhere in the country to basically send a text message and get the product that they need 15 to 30 minutes later. Like traditional logistics companies, Zipline is paid per delivery. Its drone system is 4 times faster than the average quadcopter and can serve an area 200 times as large. 1/3 of the deliveries in Rwanda were for life-critical situations. If a patient shows up at one of the hospitals and happens to need a transfusion of that blood type, Zipline actually can deliver that specific product from our distribution center to the hospital so quickly that the patient actually doesn't know the product wasn't stocked at the hospital to begin with. Here's how it works. When that text message is received at the distribution center, we will immediately take that product out of our central store, load it into a box, and then that box gets placed into one of our Zips, which is one of these autonomous aircraft. Once loaded, the drone is catapulted into the air on a launcher using military-grade GPS. The drones navigate to the healthcare centers that Zipline serves and drop their package from the air on a paper parachute before returning to the distribution centers. We're actually using an active recovery system that takes inspiration from an aircraft carrier. We're actually tracking the plane with about centimeter level accuracy. And we can pluck the plane out of the air and then basically swing it down so that our flight operators can immediately grab it, load a new package, and launch it again. Zipline will start making deliveries in the U.S. this year as part of an FAA pilot program. The company says that it has already partnered with a number of healthcare systems, states, cities, and research institutions in the U.S. Learning from Rwanda's example, the U.S. is now moving really quickly to show how this kind of technology can save lives and be commercialized here in this country. And what's exciting is that Zipline's second-generation aircraft and second-generation distribution center are coming online in the next month, and they're going to make it possible for us to go from serving a small country like Rwanda at limited scale to a much larger country like the U.S. At a scale of hundreds of millions of people. Oke, itu inovasi yang kita pengen harapin kan dari perspektif kedokteran gitu ya. Gimana kita ngelihat ada shortage terkait darah di daerah yang terpencil, kalau dalam case ini Rwanda di Afrika, gimana dia pakai existing teknologi, pakai drone supaya itu bisa menyelesaikan masalah gitu kan. Nah,
inovasi yang kayak gini sebenarnya kita pengen harapin gitu. Dan dari perspektif anak kedokteran sendiri gitu, karena mereka yang paling paham problemnya. Sehingga bisa melihat yang mungkin tidak dilihat sama teman-teman yang lain gitu. Nah, tapi ada inovasi yang nggak boleh kita lakuin gitu. Dan saya nemuin gini. Kayaknya kita perlu ada konsultan buat buat apa sinetron ya, supaya akhirnya secara medis juga bener gitu kan. Saya nggak tahu gimana fungsi stetoskop bisa dipakai untuk di pergelangan nadi seperti itu. Oke. Dan masuk TV nasional gitu kan. So inovasi yang kayak gitu yang nggak kita pingin harapin terjadi di teman-teman saat ini. Tapi inovasi yang pertama tadi gitu, yang benar-benar nge-solve sebuah masalah gitu kan. So brief singkat soal saya. Tadi saya bilang saya lulus dari kedokteran UGM. Kemudian setelah itu juga selain jadi CEO Pasienia, startup saya, sebagai program manager di Gerakan Nasional 1000 Startup Digital, itu programnya Kominfo, gimana kita ngebuat di tahun 2020 ada 1000 startup yang lahir gitu di 10 kota di Indonesia, termasuk Semarang juga ya Mas Adit ya. Kemudian saat ini masih sebagai manajer juga di Google Business Group, jadi di Yogyakarta chapternya itu ngebantu UKM untuk go online, tapi partnership sama Google. Kemudian kalau terkait healthcare, saya juga di sekretaris dari Asosiasi Health Tech ID. Jadi itu kumpulan startup-startup kesehatan di Indonesia, kita bentuk asosiasinya karena kita percaya sih banyak inovasi hadir itu karena terkendala regulasi gitu, dan regulasi secara healthcare itu masih tidak bersahabat dengan teknologi gitu kan. Sehingga kita lagi nge-push banget, sudah melakukan beberapa pertemuan dengan Kemenkes, dengan Bu Menteri juga, dan kayaknya tahun depan beberapa peraturan akan mulai diluskan gitu, sehingga inovasinya itu nanti bisa lebih banyak gitu. Dan ini founding partnernya dari startup-startup di Health Tech ID. Nah, kalau bicara soal inovasi gitu ya, teman-teman harus berada di dalam kondisi yang kalau saya bilang tidak nyaman gitu. Sebagai ilustrasi gitu ya, saya berasal dari Tarakan, itu sebuah kota kecil di utara Kalimantan, perbatasan Indonesia-Malaysia. Di sana itu sangat tidak nyaman gitu. Di tahun 2000, ini komputer pertama saya. 2001 ini komputer pertama saya, IBM. Kalau mau nyalain itu OS-nya pakai disket dan ditukar 2 kali gitu ya. Pertama masukin OS-nya, kemudian dicabut, nanti baru masukin programnya gitu ya. Anak milenial pasti nggak ngerti apa ini, ya nggak? Oke, berarti bukan milenial gitu ya. Pertanyaan jebakan. Tapi dengan low tech yang seperti itu, akhirnya saya lebih menghargai teknologi gitu. Waktu SMP. Lebih menghargai teknologi, gimana menggunakan komputer, dan paham cara kerjanya dengan command line-nya itu gitu kan. Dan kalau di sana, karena itu pulau gitu ya, terpisah dari pulau utama di Kalimantan, jadi pulau tersendiri, akses internet di sana tuh mahal sekali gitu. Di tahun 2001 itu, biaya untuk akses internet per jam itu sama dengan 4 kg beras. Jadi waktu itu 1 kg beras 2.500, jadi internetnya waktu itu harganya 10.000 per jam. Sehingga ketika kita mau internet itu sudah nyiapin banget list yang harus dicari atau dibuka gitu kan. Jadi nulis di buku dulu gitu, kemudian pergi ke warnet tinggal menjalankan apa yang kita mau cari yang sudah tulis, kemudian disimpan di disket, kemudian mungkin nanti buka di rumah lagi gitu. Dan karena susahnya akses internet itulah, ini saya waktu 30 kg yang lalu, yang baju krim. Dan ngece. 30 kg waktu SMA gitu ya. Karena yang kuning ya. Karena ngelihat susahnya akses internet gitu ya. Karena dulu tuh pakai Telkomnet instan ya, dan itu mahal sekali. Sehingga kebetulan di kota saya waktu itu baru ada tower wifi gratis tapi di taman kota yang kebetulan letaknya itu di atas gunung.
Tapi kita nggak bisa ngakses kan karena jaraknya jauh gitu ya. Sehingga waktu itu sempat belajar gimana memperkuat sinyal dari internet dari laptop dengan menggunakan wajan, namanya wajan bolik gitu ya. Teman-teman tahun 2000-an mungkin agak familiar dengan kayak gini oleh Onowe Purbo waktu itu. Terus kita coba implementasiin ini gitu di kota, di teman-teman SMA waktu itu, dan jaraknya akhirnya bisa mencapai 3-4 km dari laptopnya kita gitu, dengan wifi tower yang ada di sana gitu. Sehingga dengan ketidaknyamannya itu, akhirnya kita mencoba berpikir inovasi apa yang harus dibuat gitu ya. Sehingga saya yakin orang-orang besar gitu ya yang hadir sekarang, itu hadir karena ketidaknyamanannya. Nah, bagaimana kalau teman-teman berada di kondisi nyaman, paksa buat diri untuk di luar zona kenyamanannya itu gitu. Sehingga sense innovating-nya itu akan tertrigger, muncul gitu ya. Dan kalau ngomongin inovasi juga, itu harusnya adalah multidisciplinary gitu ya. Saya nggak tahu kalau di sini, kalau di FK dulu memang kita ada kuliah multidisciplinary gitu. Jadi memang digabungin dari keperawatan, kemudian dari gizi, iya beberapa topik gitu. Sehingga kayak ada activity bareng gitu untuk nge-solve sebuah masalah gitu. Sehingga approach-nya bisa dari kacamata yang berbeda gitu. Dan refleksi dari situ ketika akhirnya lulus SMA gitu ya. Waktu itu kan make sense ya. Suka komputer dari SMP, SMA juga udah mulai buat website gitu ya. Nawarin ke sekolah, kemudian sekolah mau bayar buat saya buatin website itu pakai Microsoft Front Page kalau orang zaman dulu masih ingat. Di situ pilihan untuk kuliah di jurusan IT itu menjadi make sense-nya nggak? Suka komputer, bisa ngoding, ya udah kuliah di IT lah waktu itu. Tapi akhirnya saya berpikir, oke, IT itu soal how to solve something gitu kan. Bagaimana menyelesaikan sebuah masalah, itu soal how-nya. Dan saya mencoba belajar sendiri how-nya juga bisa gitu kan. Terus saya berpikir, oh akan wasting time nih kalau saya belajar soal how-nya lagi gitu. Sehingga saya perlu mencari apa yang pengen di-solve dari skills IT gitu kan. Kemudian cari-cari, ya udahlah pilih kuliah di kedokteran aja gitu kan. Kedengarannya mudah, tapi itu sulit banget gitu. Dari tahun 2006 sampai 2008, saya 12 kali tes masuk perguruan tinggi negeri, mulai dari yang PBU, PDUGM, yang rekomendasi dari daerah kayak gitu, udah dapat rekomendasi wali kota, nggak lolos juga. PBS UGM yang bayarnya 80 juta, nggak lolos juga. UTUL UGM itu ujian tulis, yang biasa itu nggak lolos juga 2006. SIMAK UI, UM Undip yang datang ke sini juga, SPMB 2006 nggak lolos. Terus tahun depannya coba lagi, sama ngulangin lagi siklusnya di 2008 di ujian yang ke-12 baru lolos gitu. Dan jurusannya FK semua gitu. Dan saya masih pingin bertahan tetap negeri gitu kan, karena murah juga dan kualitasnya harusnya jauh lebih bagus gitu. Dan di awal itu emang sedih banget gitu ketika nggak lulus pertama kali gitu, ngelihat di website, oh Anda tidak diterima gitu kan. Tapi sering berjalannya waktu kayak udah biasa aja gitu. Dan sebenarnya lulusnya bukan karena pinternya sebenarnya, karena akhirnya sudah paham banget soalnya seperti apa kan. Masa 12 kali tes nggak paham tipe soalnya gitu kan. Dan akhirnya keterimalah di UGM, akhirnya bisa mengambil sebuah kesimpulan gitu. Ini yang disampaikan sama Steve Jobs, foundernya Apple, ketika dia pidato di Stanford ya. Ketika dia sudah didiagnosis kanker pankreas gitu, dan dia sudah terminal ill lah waktu itu, salah satu poin pidatonya adalah connecting the dots. Maksudnya gini, kita itu nggak bisa melihat masa depan itu ke depan. Kita ngelihat masa depan itu proses yang sudah kita lalui di belakang. Sehingga ketika dulu saya sedih banget ketika nggak lulus 12 kali tes itu, waktu itu saya mikir, saya bodoh banget gitu kan. Tapi akhirnya saya bersyukur hari ini, di usia saya yang ke-30 tahun, saya mendapatkan 12 kali ujian tadi, itu ternyata ngebentuk mental untuk tidak menyerah saya gitu. Dan itu baru benefit ketika kita sudah melampaui gitu. So, anything happen in your life gitu ya, sebagai pesan gitu, selalu berpikir itu positif, someday itu bakal berkontribusi terhadap diri kalian gitu. Dan itu juga yang dilakukan sama foundernya Apple gitu. Si Steve Jobs, dia keluar dari kuliahnya gitu, drop out, tapi dia memilih masuk kelas tipografi.
kelas yang mempelajari soal huruf. Ada sans serif, serif, gimana huruf itu harus spacingnya sekian dan sebagainya. Kalau di layar komputer harusnya modelnya serif, benar nggak sih? Sans serif. Kalau dicetak itu harus serif. Aku suka ketuker. Yang ada ekornya itu yang mana? Ya whatever lah. So, dari situ dia keluar, tapi dia belajar soal huruf karena dia suka soal kayak gitu. Pas dia akhirnya ngebentuk Apple komputer gitu ya, ngebuat sama co-foundernya, ternyata skills belajar soal hurufnya itu sangat benefit ketika Apple rilis gitu. Apple menjadi produk dengan tipografi paling bagus saat itu gitu. Kemudian di-copy sama Windows. Sehingga menjadi make sense ketika akhirnya kita bisa belajar apa saja dan itu berkontribusi terhadap apa yang kita lakukan di masa depan gitu. Dan untuk menjadi inovasi, teman-teman harus aware terhadap sekitarnya gitu. Tingkatkan sensing terhadap problem-problem yang teman-teman alami di sekitar. Ini waktu di kedokteran 20 kg yang lalu, yang pojok kiri bawah. Ketika di fase akhir kuliah pendidikan kedokteran gitu ya, akhirnya sudah mulai terekspos lagi dengan dunia teknologi, tentang startup, tentang mimpi saya waktu SMA, someday saya pengen nyesain masalah kesehatan lewat teknologi gitu, tapi nggak tahu caranya apa waktu itu. Mungkin waktu itu kepikiran cuma jadi support IT di rumah sakit gitu kan. Tapi akhirnya emang belum kepikiran soal startup gitu kan. Tapi ketika sudah fase akhir kuliah, dilema itu muncul gitu. Dan di fase itu pas banget saya baca sebuah buku sama yang ditulis sama Ahmad Rifai gitu. Hidup sekali berarti lalu mati gitu. Kayak itu mikirin soal life purpose gitu kan. Kayak hidup buat apa sih gitu. Kayak berpikir lagi gitu kan. Dan akhirnya ada di sebuah titik keputusan, saya akan ke kiri atau ke kanan gitu ya. Saya akan lanjut ke klinik, kemudian dokter spesialis dan sebagainya. Ataukah fokus di dunia teknologi entrepreneur yang memang dari dulu saya cita-citakan gitu. Dan prosesnya emang panjang sekali gitu, untuk terutama deal dengan orang tua gitu. Hampir 2 tahun bolak-balik negosiasi gitu. Dan di saat itu, butuh reason yang lebih kuat lagi gitu. Waktu itu saya ketemu sama Mas Robi, kebetulan dia vokalis band indie di Jogja. Beliau terkena cancel laring stadium 3, dirawat di Sarjito waktu itu. Dan karena mungkin milenial ya waktu itu, dia sering banget ngepost di sosial media gitu tentang keluhannya. Oh, aku mau curhat nih, tapi sama siapa sih? Siapa yang mau dengar keluh kesah gitu. Statement ini membuka mata saya gitu, bahwa even kamu dia sudah punya istri, dia sudah punya fan base, dan punya teman-teman, dia tetap ngerasa sendirian gitu. So saya berpikir, ini ada sesuatu yang masih salah nih. Dan ngelihat lagi bahwa dari data dari Kemenkes gitu, ada 50 juta pasien kronis yang ada possibility kemungkinan punya problem yang sama kayak dia gitu. Dan ternyata problemnya itu sesimpel ini gitu, bahwa ketika dia dikunjungi sama Pak Zainuddin yang tua itu gitu, yang dia sudah kena kanker sejak umur 23 dan umurnya mungkin sekitar 60, jadi hampir 40 tahun survivor, dan dikunjungi ke Sarjito waktu itu, dia bilang, saya makin kuat lihat mereka kuat gitu. So sesimpel sebenarnya ketemukan saja dia dengan orang yang sudah pernah mengalami itu akan life changing buat dia gitu. Sehingga problemnya adalah ketika orang-orang itu mendapatkan semangat dari orang yang sehat, itu nggak akan ngefek apa-apa gitu. Tapi ketika dia dapetin semangat dari orang yang kayak dia dan sudah pernah mengalami, itu bakal ningkatin banget gitu. Terus, oke, itu ada problem di situ dan kayaknya ini bisa di-solve gitu kan. Tapi teman-teman jangan ujuk-ujuk langsung buat sesuatu gitu. Lihat dulu kompetitor gitu ya. Lihat dulu, sudah ada solusi apa sih yang secara digital ada di Indonesia gitu kan. Di tahun saya buat waktu itu 2015, startup-startup ini yang mendominasi gitu. Mereka fokus ke hubungan dokter pasien saja gitu. Jadi konsultasi, kemudian konten, model kayak gitu. Nah, yang sesama pasien itu biasanya di WhatsApp group atau Facebook group. Tapi problemnya adalah ketika ada informasi di sana, kita nggak bisa verifikasi gitu, apakah informasinya itu benar atau salah gitu kan. Sehingga kita punya 2 kekurangan nih. Terus berpikir, oke, saya pengen buat waktu itu gitu. Dan cara buatnya gimana?
Karena pinginnya mobile gitu ya, karena kita tahu experience-nya pasien itu adalah di ruang tunggu ketika nunggu pingin melakukan sesuatu, sehingga nggak mungkin ini pure dari website gitu kan misalnya. Sehingga ini kayaknya harus mobile gitu kan, dan saya memilih Android karena waktu itu memang pasarnya luas banget hingga sekarang gitu kan. Kemudian akhirnya belajarlah di Indonesia Android Academy, kalau sekarang namanya Indonesia Android Kejar. Jadi belajar Android baru pertama kali dalam 2 hari langsung bisa yang basicnya gitu. Habis itu saya improve lagi lewat YouTube. Dan sebenarnya teknologi itu nggak apa ya, tools itu bukan hambatan ya kalau teman-teman ya. Kalau mau bicara waktu itu saya developnya pakai laptop, saya beli second, prosesornya Celeron. Kalau yang ngerti teknologi itu pasti super slow banget gitu. RAM-nya 2 GB. Jadi bayangin ngejalanin Android Studio yang sebenarnya minimal nyaman berapa? 4 ya, 4 atau 8 GB, saya running dengan 2 GB gitu. Tapi itu akhirnya ngebentuk kemampuan bersabar kali ya, kayak akhirnya tinggal diklik, ditunggu gitu, klik, ditunggu gitu kan. Karena koneksi internet juga tidak ada di kosan, sehingga akhirnya copy videonya. Waktu itu belajar dari Udacity, jadi kalau teman-teman mau belajar, di situ ada modelnya video tutorial gitu, gratis. Kemudian saya nyoba codingnya di Codecademy. Jadi kalau ngoding di Codecademy ini sambil belajar, jadi ada instruksinya di sebelah kiri sini, di tengah kita ngetiknya, kemudian di kanan tuh langsung hasilnya. Jadi kita nggak perlu install apapun gitu. Jadi kalau mau belajar langsung praktek di Codecademy itu juga bagus. Terus publish, excited banget ya. Apps-nya itu simple banget waktu itu. Cuma bisa 5 fungsi gitu. Jadi orang bisa nge-post ceritanya, kemudian orang bisa komen di cerita orang lain, kemudian orang bisa support, jadi kayak likes gitu, kemudian orang bisa daftar, dan orang bisa kirim feedback. That's it. Orang nggak bisa log out, orang nggak bisa ganti password, orang nggak bisa ganti emailnya, orang nggak bisa ganti picture-nya, nggak bisa hapus post yang sudah dia publish, nggak bisa ganti tipe penyakit kalau dia salah. Jadi banyak sekali nggak bisanya gitu. Kalau teman-teman startup itu bilang kayak gini, kalau kalian masih malu dengan produk kalian kemudian rilis, berarti itu saat yang tepat buat rilis. Tapi kalau kalian sudah tidak malu dengan produk kalian baru rilis, itu berarti kalian terlalu lama rilisnya, karena menunggu sempurna sekali gitu. Padahal produk pertama dirilis itu pasti gagal, dijamin pasti gagal. Karena kita kan membangunnya berdasarkan asumsi ya. Even kita sudah interview orang dan sebagainya gitu, tetap banyak asumsi yang terlibat dalam proses pembuatannya. Sehingga cara terbaik untuk memvalidasi apakah produk ini bakal berguna atau tidak, ya dirilis cepatnya gitu. Dan gak usah khawatir soal komentar jelek. Malah itu benefit banget gitu. Jadi waktu itu pas kita rilis, komennya tuh pada negatif gitu. Tapi yang paling saya ingat banget, Min, kok aku nggak bisa ganti penyakit ya gitu. Jelek nih gitu kan. So, oh ternyata itu pain banget buat dia gitu. Bahwa dia ternyata, seperti kita tahu gitu, orang misalnya sakit hipertensi juga mungkin ada penyakit penyerta misalnya. Sehingga dia mungkin mau berinteraksi dengan beberapa komunitas penyakit gitu. Sehingga oke, ternyata itu pain banget, kemudian kita rilis update-nya, dan ternyata kan dia jadi lebih happy gitu. Sehingga satisfaction-nya akan terus meningkat karena kita deliver improvement terus-menerus gitu. Tidak bagus banget super di awal, kemudian over time jadi terus jelek gitu kan. Jadi approach-nya seperti itu gitu. Tapi jangan salah ya, jangan deliver produk yang tidak bisa digunakan. Itu berbeda sama yang produk minimalis ya. Produk yang tidak bisa digunakan tuh yang nggak bisa orang register, orang yang nggak bisa ngepost, ya itu jangan dirilis dulu. Pokoknya fungsi utamanya itu terdeliver lebih dulu gitu. Dan akhirnya rilis lah waktu itu pertama di Android, dan dapat banyak bantuan juga waktu itu dari Google, termasuk dirangkum di sini. Saya break sebentar. Teman baik saya, Padel, waktu itu mengidap penyakit kanker. Sangat sedih buat saya melihat beliau berjuang melawan penyakitnya. Tetapi jauh lebih sedih melihat beliau berjuang mengatasi rasa sendiriannya. Ketika saya menemani beliau ke rumah sakit, beliau mendapat support dari pasien lain di sekitarnya yang mengalami hal yang sama. Hal ini membuat beliau nyaman dan kadang membuat bahagia. Hal inilah yang menginspirasi saya membuat aplikasi Pasienia. Aplikasi mobile yang menghubungkan antara pasien yang satu dengan pasien lainnya yang punya kesamaan penyakit, sehingga mereka bisa saling support dan berbagi.
Jadi ketika akhirnya dia datang ke kantor untuk ucapin terima kasih ke pasiennya, itu membuat kami terharu. Di situ membuka mata kami bahwa kita harus ngelakuin lebih nih buat mereka. Dulu tuh saya tuh sulit gitu mas untuk nge-share penyakit, apalagi kan ini bukan sesuatu kabar gembira ya. Tapi lambat laun kok aku merasa orang lain juga butuh tahu, apalagi informasi seputar gejala dan juga obat-obatan konsumsi. Kalau misalkan ditutup-tutupin sendiri itu malah membebani diri sendiri juga kan. Jadi emang aku jadi nggak sendirian. Pasiennya terbentuk sejak Mei 2015. Pas launching, kita bingung tuh gimana sih cara dapetin user. Dan kebetulan dari Google mengadakan workshop mengenai Google Hacking. Di minggu pertama, aplikasi ini mendapatkan 1.500 user tanpa mengeluarkan budget marketing sedikit pun. Kita juga akhirnya berpikir untuk gimana kalau aplikasi ini juga ada sampai ke benua lainnya. Penyakit yang langka di Indonesia itu ternyata cukup sering waktu dari luar negeri dan mereka bisa saling membantu di sini. Begitu juga sebaliknya. Hubungan antara timbal balik dan saling terkoneksi ini yang kita harapin dari seluruh penjuru dunia. Dengan platform global seperti Google Play di Android, kami dapat memperkenalkan Pasiennya kepada dunia. Ya, waktu itu di feature sama Google gitu kan, mereka datangin tim videografernya gitu, yang buat Bukalapak dan Gojek juga gitu iklannya. Jadi kayak embrace banget, terus waktu itu kayak akhirnya ngelihat, oh oke, ini something good nih. Dan video inilah yang saya gunakan buat meluluhkan orang tua gitu. Kayak akhirnya oke, anak masuk kedokteran harusnya jadi dokter gitu kan. Tapi akhirnya ketika dia lihat video ini gitu, dia ngelihat oke, anakku juga bisa ngelakuin hal yang mungkin tidak bisa dilakukan sama orang lain gitu. Dan sehingga akhirnya dia bisa support banget, termasuk juga meloloskan ke mertua juga waktu itu. So waktu itu muncul di TV kan, kemudian saya suruh nonton aja gitu kan. So itu trik ketika triknya gitu ya. Sampai kemarin kita di hampir 9.000 user, dengan paling besar di cancer gitu ya, 40%, mostly di Jakarta kebanyakan. Dan akhirnya kalau pertanyaan saya tadi gitu soal memilah ke kiri atau ke kanan gitu ya, dan waktu itu bulan April saya ingat banget di tahun 2016, kayak 2 bulan setelah kita launching itu datang Mbak Uci ini gitu. Dia anak UII hukum, punya penyakit jantung. Tiap malam itu dia selalu nangis. Pertama karena dia nggak pernah cerita ke keluarganya soal penyakitnya, kayak itu nyeri, kemudian juga itu bisa sudden death kan, karena kayak bisa serangan gitu. Nah, dia cuma cerita sama cowoknya doang gitu kan. Nah, cowoknya tuh kebetulan anak UGM, kemudian dia tahu pasiennya dan dia kenalin pasiennya ke dia gitu. Kemudian dia pakai beberapa minggu, akhirnya dia ketemu dengan orang yang kayak dia, cewek juga di Bandung. Kemudian dia akhirnya mau terbuka ke si cewek tadi pertama gitu. Iya, aku juga gini-gini gitu. Terus akhirnya dia mulai terbuka juga ke orang tuanya setelah itu. Karena sudah dapat penguatan. Terbuka ke orang tua itu bagus loh kayak gitu. Kemudian habis itu akhirnya dia buka banget ke publik. Dan akhirnya ketika buka ke publik gitu ya, lewat di pasiennya juga, akhirnya dia malah mendapatkan banyak orang yang mengkontak dia gitu. Sehingga mindset awalnya penyakit itu adalah kutukan buat dia gitu, kayak hukuman. Tapi akhirnya ternyata itu cara dia memberikan kebaikan bagi orang lain gitu. Cara dia untuk akhirnya bisa bermanfaat buat orang-orang sekitarnya gitu. Sehingga orang-orang kontak dia gitu, kemudian ngobrol sama dia lagi, dan dia sekarang jadi yang support orang lain gitu. Dan sekarang dia mau menjalani pengobatan, dulu tuh nggak mau banget gitu kan. Sehingga dia waktu itu datang ke kantor dan dia bilang, thank you buat Mas Fali dan teman-teman buat ini, aku ngerasa nggak sendiri lagi gitu. So message aku tidak sendiri lagi, itulah akhirnya ngeyakinin saya, oke, this is it gitu. Ini jalan yang akhirnya saya pilih, mungkin berbeda dibanding jalan teman-teman saya yang lain, karena 90% memilih lanjut karirnya, 10% anak di angkatan saya itu memilih di luar yang seharusnya gitu. Dan akhirnya kita berkembang dari support sesama pasien secara mental, kemudian kita konekin juga dengan partner-partner di bidang kesehatan, yaitu fase 2-nya. Terkait konten, farmasi, kita
partner resmi dari Novartis untuk engage platform bagi brandnya mereka, tapi tidak jualan obat gitu. Jadi mereka punya research, kemudian juga mereka punya riset terkait obat-obat baru, dan kita ngebantu mereka menemukan pasien yang exactly match sama kriteria obat baru tersebut gitu. Misalnya cancer stage 3, kemudian sudah pernah minum obat A, outcome-nya kayak gini. Nah, itu yang kita matchingin ke dia gitu. Dan di situ bisnis model kita sebenarnya sekarang B2B. Kemudian dengan e-commerce, home care service tapi baru di Jakarta, lab baru dengan High Lab. Rumah sakit kita sudah deal dengan JIH di Jogja, kemudian nanti minggu depan dengan rumah sakit akademik yang di UGM. Kemudian nanti dengan rumah sakit lain connect ke lewat platform priksa.id. Jadi itu software untuk manajemen rumah sakit gitu. So akhirnya sih pertanyaannya balik ke kita gitu. Kenapa sih kita harus berinovasi gitu ya, dari cerita-cerita tadi gitu. Pertama, inovasi itu kayak sudah keharusan gitu. Kita harus selalu berada di depan inovasi gitu. Kalau bisa dibilang inovasi itu adalah ombak gitu, dan kita harus selalu berada di depan ombak terus-menerus gitu. Kayak dulu zaman batu, kemudian orang kenal mesin gitu ya, kemudian orang lagi kenal teknologi, dan seterusnya gitu. Dan sekarang artificial intelligence gitu. Bukan karena aji mumpung pingin ikut gitu ya di ombak tadi gitu, karena memang cara dunia bekerja emang seperti itu gitu. Akan ada terus perubahan-perubahan besar gitu. Dan kalau teman-teman tidak merasa ada di situ, nanti akan sulit gitu ya. Secara mindset dulu minimal. Contoh nih kayak Blockbuster itu kayak tempat penyewaan DVD gitu ya di US. Dan inovasi itu, kalau kamu mengignore teknologi, itu akan salah banget gitu. Dia waktu itu nggak mau peduli soal teknologi, dia masih mempertahankan tokonya yang banyak di mana-mana, dan Netflix hadir, kemudian akhirnya ngerubah semuanya gitu. Orang bisa nonton via internet, dan dia berpikir nggak mungkin lah, kan internetnya lambat, tapi internet terus semakin membaik dan akhirnya berubah gitu.